Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa menduga tadinya pasti banyak yang memperkirakan pemberian abolisi ke Tom Lembong dan terutama amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto itu akan menjadi langkah awal dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pembersihan dari anasir-anasir Jokowi, pembersihan di kabinet ya maksudnya dari anasir-anasir Jokowi plus Gibran. Apalagi Gerindra kan juga melakukan perombakan susunan kepengurusan ini sebagai kelanjutan dari putusan Kongres luar biasa Partai Gerindra yang menunjuk Pak Prabowo kembali menjadi ketua umumnya. Dan perombakan kepengurusan di Gerindra itu menyasar sejumlah personil yang ada di lembaga-lembaga top di eksekutif dan legislatif. Menlu Sugiono diangkat menjadi sekretaris jenderal menggantikan Ahmad Muzani, sementara Ahmad Muzani yang sekarang menjadi ketua MPR digeser menjadi sekretaris Dewan Pembina. Artinya dengan posisi sebagai sekjen, Sugiono tidak lagi mungkin menduduki jabatan sebagai Menlu yang secara teknis kan ini sangat bertolak belakang dengan posisinya sebagai sekjen. Sekjen ini orang yang harus banyak jaga kantor, jadi ini kan administrator dari kantor pusat Partai Gerindra, sementara Menlu tugasnya ini kan ya namanya diplomasi dunia internasional, jadi harus banyak berkeliling ke negara-negara lain, bahkan termasuk ketika setiap kali Presiden Prabowo melakukan kunjungan ke luar negeri harus mendampingi karena intensitas perjalanan Pak Prabowo ke luar negeri juga sangat tinggi gitu. Nah, ini makin kencang kemungkinan dilakukan reshuffle kabinet itu karena berhembus kabar Ahmad Muzani itu akan ditarik menjadi Menteri Dalam Negeri menggantikan Tito Karnavian. Ini makin lengkap aja ini ya. Kalau ya, kemudian Muzani masuk menjadi Menteri Dalam Negeri dan yang diganti Tito Karnavian dan kalau dikait-kaitkan dengan Jokowi kan Tito Karnavian ini adalah salah satu pendukung utama Joko Widodo. Yang menarik sekali ya. Dan berarti kalau itu yang terjadi, ini kalau tadinya kabar itu betul, Menlunya Sugiono, Ahmad Muzani menjadi Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanannya adalah Syafri Samsudin. Triumvirat itu tiga-tiganya adalah orangnya Pak Prabowo, Gerindra, dan juga orang dekatnya Pak Prabowo. Pergantian posisi atau reshuffle kabinet tadi, ya sebuah keniscayaan, ini harusnya begitu ya, setelah PDIP melaksanakan kongres yang ke-6, yang berlangsung di Bali dan kemudian memilih kembali Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum bahkan kemudian merangkap sebagai sekretaris jenderal DPP PDIP. Hasto posisinya belum jelas ini. Dan ketika dia terpilih menjadi ketua umum PDIP itu kan jelas instruksi dari Ibu Megawati yang menginstruksikan seluruh kadernya mendukung penuh pemerintahan Prabowo Subianto. Jadi nggak salah kalau kemudian orang menyimpulkan ini akan segera dilakukan reshuffle kabinet dan Pak Prabowo harus menyiapkan slot kursi bagi kader PDIP untuk masuk di kabinet. Mengingat jumlah kursi PDIP terbesar di parlemen, maka kalau PDIP masuk kabinet ya slot atau jumlah kursi yang harus disediakan itu cukup besar. Dalam hitungan saya setidaknya bisa sampai 4-5 kursi dan tentu saja tidak sembarang kursi, tapi kursi-kursi yang cukup strategis. Nggak mungkin lah PDIP kemudian masuk diberi posisi yang ecek-ecek gitu. Tawar menawarnya kalau dengan Pak Prabowo kelihatannya tidak akan terlalu sulit ya, karena sejak awal kan sangat terlihat Pak Prabowo Subianto itu menginginkan agar PDIP itu masuk ke dalam kabinet yang dia bayangkan sebagai kabinet persatuan, kabinet gotong royong yang diisi oleh seluruh kekuatan politik. Anda boleh nggak setuju soal ini, tapi nanti kita bahas berikutnya ya. Kalau PDIP masuk kabinet, saya pikir kondisi ideal yang dibayangkan oleh Prabowo itu nggak akan terwujud ya. Karena hubungan Megawati CQ PDIP dengan Jokowi yang nggak mungkin bertemu ya. Jadi artinya kalau ada Megawati masuk di kabinet ya orang-orangnya Jokowi, anasir Jokowi harus keluar. Bahkan itu juga termasuk Gibran gitu nanti. Itu urusan lain nanti ini berkaitan dengan pemakzulan. Jadi bab yang berbeda lagi. Ingat sebelumnya saya menggunakan analogi teori Archimedes ya, bejana berhubungan. Ini kan teorinya menyebutkan bahwa ketika sebuah bejana berhubungan diisi dengan zat cair yang sama, maka permukaan bejana itu akan rata dan tenang gitu situasinya ya gitu. Tapi kalau Mega masuk ke dalam kabinet bersama dengan Jokowi, ya ini kan mereka ini asalnya ini jenis yang sama. Kalau kita menggunakan analogi benda cair tadi. Tapi sekarang ini sudah berubah bentuk. Yang satunya berubah bentuk menjadi pengkhianat gitu. Kalau menurut penilaian PDIP karena tidak lagi berjuang dalam garis marhen yang diperjuangkan oleh PDIP tapi berjuang untuk kepentingan kelompok oligarki. Yang jelas face to face itu akan berhadapan dengan wong ciliknya PDIP.
Dan permukaan bejana berhubungan itu tadi tidak akan rata, yang terjadi malah bergejolak. Dan itu pilihan yang harus diambil oleh Prabowo kalau dia memang ingin menarik PDIP masuk ke dalam kabinet. Jadi memang ini situasi yang tidak ideal. Karena tidak mungkin menyatukan Jokowi dengan Megawati seperti halnya menyatukan minyak dengan air ini. Karena jenisnya udah berbeda ini. Karena itu pilihannya yang menurut saya kalau PDIP kemudian masuk ke dalam kabinet, ini reshuffle. Dan itu harus Pak Prabowo harus melakukan bersih-bersih besar-besaran itu. Mengeluarkan orang-orang Jokowi, mengeluarkan anasir-anasir yang berbau Jokowi dari kabinet. Kalau itu dilakukan oleh Prabowo, dia itu sebenarnya akan dapat dua keuntungan sekaligus ini. Pertama, dukungan Megawati yang secara ini kalau kita kalkulasi secara jangka panjang termasuk dalam nanti Pilpres 2029 itu lebih strategis ya dan lebih menguntungkan buat Pak Prabowo ketimbang tetap menjaga aliansi dengan Jokowi ya. Karena bagaimanapun PDIP adalah partai yang solid, ideologis, yang selama ini hubungannya dengan Pak Prabowo sudah terjalin cukup panjang dan cukup baik. Ya ada riak-riak sedikit tapi tidak kemudian memisahkan keduanya. Dan kalau kemudian bicara pada Pilpres 2029, ya PDIP pasti akan tetap punya andil besar ketimbang misalnya dengan Pak Jokowi yang sekarang mencoba membesarkan PSI. Yang banyak orang juga meragukan apakah sekalipun Jokowi ada di situ, itu PSI bisa jadi partai kelas menengah saja lah. Pada eranya Pak Jokowi masih menjadi presiden aja nggak bisa gitu, apalagi sekarang Joko Widodo sudah tidak lagi presiden dan sekarang ini posisinya Joko Widodo itu kan betul-betul di titik nadir ya, betul-betul downgrade gitu ya. Jadi saya menyebutnya ini Jokowi ini memang diharapkan jadi liabilitas buat PSI. Tapi kalau salah kelola ini menjadi maksud saya ini akan menjadi ekuitas, menjadi modal besar buat PSI. Tapi kalau salah mengelolanya, ya ini menjadi liabilitas, menjadi beban buat PSI. Ini keberadaan keluarga Jokowi ini saya kira di PSI ini bisa menjadi buah simalakama sekarang. Yang kedua, ini Prabowo diuntungkan dengan dukungan civil society yang sekarang ini menjadikan Jokowi dan dinastinya sebagai common enemy. Ini kalau saya lihat baca-baca ini di kalangan netizen misalnya common enemy ini harga mati ya untuk Jokowi itu. Prabowo sendiri sudah memetik poin penuh dari kalangan civil society dari keputusannya memberikan abolisi kepada Thomas Lembong. Kan dua kemarin ya abolisi kepada Thomas Lembong itu dari sisi politis dia dapat dukungan dari kalangan civil society. Sementara kalau amnesti itu ya lebih spesifik dukungan dari PDIP. Dan PDIP tidak boleh dianggap remeh karena dia adalah partai terbesar sekarang ini di parlemen. Nah, ternyata pilihan yang diambil oleh Megawati itu bukan masuk kabinet karena dia menyatakan mendukung pemerintahnya Prabowo dan bukan oposisi. Tapi dia juga memutuskan tidak masuk pemerintahan dan memilih menjadi penyeimbang yang kritis. Coba kita simak lagi ya pernyataan dari Megawati ya. Saya menegaskan satu hal yang kerap disalahpahami dalam ruang demokrasi kita, bahwa ini saya ulangi untuk terus diingat. Dalam sistem pemerintahan presidensial seperti yang kita anut, tidak dikenal istilah oposisi dan koalisi. Demokrasi kita bukan demokrasi blok-blokan kekuasaan, melainkan demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi. Itu paling tinggi loh, jangan kalian rubah-rubah. Oleh karena itu PDI Perjuangan tidak memosisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak. Kita akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat, namun kita juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan amanat penderitaan. Dan saya tambahkan,
hukum yang berkeadilan. Jadi ya posisinya PDIP itu clear sebenarnya sebagai tidak memposisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Itu kata Megawati. Buat Anda mungkin bingung ya. Tidak oposisi tapi tidak membangun koalisi kekuasaan. Tapi ya itu sebenarnya dia tidak akan masuk ke dalam kabinet lah gitu. Keputusan Megawati itu jelas disambut secara berbeda lah kalau dari antara Pak Prabowo dengan Joko Widodo dan para pendukungnya. Pak Prabowo pasti kecewa, tidak menginginkan itu karena sejak awal dia selalu menyatakan semua harus masuk ke dalam pemerintahan dia gitu. Tapi buat Joko Widodo dan para pendukungnya dengan sikap Megawati itu ya mereka ini untuk sementara saya mesti menyebutnya mereka masih merasa lolos dari lubang jarum, tidak harus tergusur dari kabinet. Dan yang lebih penting lagi saya kira posisi Gibran. Sementara dia pasti bisa menarik nafas lega karena kalau toh dia tidak dimakzulkan dan kemudian banyak menteri PDIP yang ada di kabinet, ya pasti dia nggak akan dianggap, dia akan semakin terkucil. Sekarang pun saya kira sekarang sudah mulai terkucil karena para menteri-menteri yang tadinya loyal kepada Jokowi sekarang pasti mulai lihat situasinya mulai wait and see ya. Mereka boro-boro berpikir bisa mengamankan Gibran, mengamankan diri sendiri aja kan mereka sudah sulit sekarang gitu ya. Tapi dengan tidak jadinya PDIP masuk ke kabinet ya dia sementara terbebas dari tekanan dan tentu dia bisa mulai mengulur waktu menghadapi tekanan pemakzulan ya. Lolos dari tekanan di kabinet tapi pemakzulan itu berlangsung terus ya. Proses pemakzulan berlangsung terus sama seperti halnya ijazah palsu Jokowi ya. Kendati ada 12 orang yang dijadikan tersangka, masih aja terus dipersoalkan, masih ada serangan balik terhadap Jokowi. Ini betul-betul memang situasinya sangat pelik dan rumit buat Jokowi dan dinastinya. Belum lagi ini para daihatnya mulai cicil nih, mulai masuk penjara nih halusnya ya, tapi walaupun belum, tapi itu masih akan jadi tekanan juga karena Sylvester Matutina kan sekarang jadi buronan Kejaksaan Agung karena sampai hari ini belum juga menyerahkan diri untuk dieksekusi dan dimasukkan penjara. Bahwa kemudian sinyal dari reshuffle kabinet ini menjauh itu kan jelas ketika Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyatakan bahwa Sugiono itu tetap menjadi Menlu. Nah, sementara Mensesnek Prasetyo Hadi juga membantah kalau Ahmad Muzani itu akan jadi Mendagri. Kata dia nggak masuk akal lah. Logikanya di mana kata dia karena Muzani sekarang adalah Ketua MPR. Memang Ketua MPR ini salah satu pimpinan lembaga tinggi negara. Ya tapi sebenarnya tidak ada larangan waktu ketua MPR kemudian menjadi menteri. Itu bukan banyak kok ketua MPR yang kemudian menjadi menteri. Tapi kan yang menarik yang disebut yang akan digantikan oleh Muzani itu adalah posisi Tito Karnavian. Ini kalau kita ngomong soal siapa orang-orangnya Jokowi yang harus di-reshuffle, saya kira Tito Karnavian ini masuk daftar teratas ya. Ini kalau Pak Prabowo mau menggusur orang-orangnya Jokowi Dodo ini betul-betul dia loyalis Jokowi dan dinastinya yang sejati kan. Ingat nggak kasus 4 pulau sengketa antara Aceh dan Sumatera Utara yang kemudian dia putuskan diberikan kepada Provinsi Sumatera Utara yang gubernurnya adalah Bobi Nasution. Itu kan menunjukkan di mana posisi dari Tito Karnavian. Dan tadi saya menyinggung dengan menempatkan Gerindra di Kemendagri, kalau toh bukan Ahmad Muzani mungkin dipilih yang cari yang lain, maka semua triumvirat akan ada di tangan Prabowo. Sugiono tetap menjadi Menlu, Menhannya adalah Safri Samsudin, ini sahabat sejak masih di Akademi Militer yang sampai terus sekarang ada di sekitar Pak Prabowo. Dan kemudian ditambah lagi nanti Mendagri. Kita tidak tahu siapa yang akan ditunjuk di situ. Tapi sebenarnya kalau bagi para pegiat demokrasi, kabar batal masuknya PDIP ke kabinet itu saya amati ini mixed feeling ya. Di satu sisi banyak sekali yang mengingatkan bahayanya kalau PDIP itu masuk ke dalam kabinet. Karena dengan cara seperti itu tidak ada lagi kontrol di DPR. Karena semua kekuatan partai politik itu masuk ke dalam pemerintahannya Prabowo. Setelah sebelumnya Nasdem, PKB, dan juga PKS yang mengusung Anies Baswedan kan juga masuk ke dalam kabinet. Nah, tinggal PDIP ini yang belum masuk kabinet yang mengusung Ganjar dan Mahfud. Kalau kemudian PDIP masuk juga mendukung Prabowo, ya nggak ada oposisi di parlemen. Yang ada terjadi harus oposisi di jalanan jadinya itu. Tapi pilihannya ini ada juga yang nilai kalau harus membersihkan anasir Jokowi di dalam kabinet, ya harus dimasukkan PDIP, CQ, Megawati CQ PDIP maksud saya ke dalam pemerintahannya. Ini kan seperti kayak masukin ikan hiu gitu di dalam sebuah akuarium gitu. Nah, itu pasti akan selalu bergolak gitu dan ini dipastikan akan membuat Gibran juga tidak akan nyaman terus di dalam pemerintahan.
Termasuk juga ribut-ribut soal kabar Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia itu didongkel posisinya dari Ketua Umum melalui Munaslup. Ini adalah bagian paket bersih-bersih dari orang Jokowi. Kendati sekarang ini dibantah oleh Golkar gitu. Tapi percayalah buat saya ketika ini proses de-Jokowisasi itu akan berlangsung, pasti Bahlil yang akan jadi target utama yang didongkel dari Golkar. Jadi apa yang bisa kita simpulkan sekarang ini? Ya soal reshuffle kabinet ini kalau menggunakan istilah Ramadan hilalnya itu menjauh ya. Nah itu kalau dalam konteks reshuffle besar menggusur Jokowi dan anasir pendukungnya. Tapi kalau mungkin dalam paket yang reshuffle minor sangat mungkin terjadi. Kenapa? Karena sebentar lagi kan pemerintahnya bulan Oktober ya. Oktober ini nanti kan pemerintahan Prabowo itu akan memasuki 1 tahun pemerintahan dia. Dan kemudian juga kalau kita lihat kinerja dari para menterinya, banyak juga menteri yang tidak perform, ngaco, kerjanya bluffing dan sebagainya, arogan. Itu banyak sekali menteri-menteri yang semacam itu yang memang sudah waktunya kalau Pak Prabowo mau pemerintahnya sukses itu harus diganti. Jadi kesimpulannya, apakah dengan begitu Gibran itu sementara aman? Saya kira dalam situasi sekarang ini tidak ada yang aman ya. Situasi dia harus terus selalu waspada lihat situasinya karena bisa terjadi perubahan-perubahan yang sangat cepat dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu sering tidak terduga. Belum lama datang ke Solo ya, kemudian euforia pendukung Jokowi itu merasa bahwa Pak Prabowo masih tetap dalam genggaman Pak Jokowi. Nggak lama kemudian ya hanya sepekan lebih lah, 10 hari kemudian menerbitkan amnesti dan abolisi untuk Hasto Kristianto dan Thomas Lembong. Yang ini kan berarti adalah satu indikasi yang kuat bahwa Prabowo itu sebenarnya sudah menunjukkan bahwa dia tidak lagi dalam kendali Jokowi. Jadi Jokowi dan Gibran belum boleh atau belum bisa tidur nyenyak, apalagi kemudian tenang-tenang melihat situasi yang sekarang sedang berjalan. Saya sebenarnya sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.